Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 16 Oktober 2025, waktu berjalan terus. Berarti kita sudah menjalani 2 minggu di bulan Oktober. Besok sudah tanggal 17 Oktober. Begitu cepat, biar kita makin hari kita mau setia sama Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Tapi mari kita mau semangat selalu ikut Yesus. Sebab kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Dulu kita bukan umat Allah, sekarang menjadi umat pilihannya. Dulu tidak pernah dikasihani, sekarang mendapat belas kasihan. Itu karena kasihnya Tuhan yang luar biasa. Itu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan pujian. Oh besar, besar kasih Allah. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayub pasal 13, satu pasal penuh, ayat 1 sampai 28. Ayub mulai berani membela perkaranya di depan Allah. Tapi untung besar Yesus, begitu baik dia Allah. Dia tidak langsung menghukum Ayub. Tapi hanya nanti kita mau baca, ya. Respon Tuhan di pasal, mulai pasal 37, 38 terus. Nanti Tuhan akan memberikan penjelasan kepada Ayub. Dan akhirnya Ayub pasal 42, dia sadar bertobat, dipulihkan sama Tuhan. Berarti Tuhan begitu baik. Demikian kehidupan kita. Apapun keadaan dosa, sebesar kesalahan kita, mari kita merendah hati. Jangan pernah membela di hadapan Tuhan. Tapi yang jelas kita merendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau jatuh tersungkur, rendah hati, ngaku dan minta ampun. Maka Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Oh besar, besar anugerahnya melalui. Oh besar, besar kuasanya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Oh besar, besar anugerahnya. Amin, haleluya. Oh besar, besar kuasanya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasihnya. Oh haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, haleluya. Sangat besar, sangat besar anugerah dari Tuhan Yesus. Oh besar, besar kuasanya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa
membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin. Berfirman Bapa, kami siap pagi ini untuk mendengar membacakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan pernah kita megah karena kita hebat diselamatkan. Tapi kita berterima kasih, bersyukur karena kita dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Bukan hasil pekerjaan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kebaikan kita. Semata-mata semuanya karena kasih karunia, kebaikan dari Tuhan Yesus. Itu mari kita makin hari mau lebih dewasa di dalam Dia. Kalau kita punya masalah, jangan pernah mengomel. Jangan pernah berani seperti Ayub. Jangan ditiru. Tiru Ayub yang benar. Dia orang benar, dia orang jujur, dia saleh tahu dengan itu yang kita tiru. Tapi kalau dia ngomel, jangan kita ikuti. Ya, seperti dia ngomel, dia katakan, aku akan membela perkaraku di hadapan Allah. Nanti kita baca. Ya, tidak boleh merasa dirinya benar, sudah takut sama Tuhan. Karena jalan itu sempurna. Sebaik-baiknya kita belum sempurna. Tetap kita orang keturunan orang berdosa. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan Ayub 13. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Nah, jadi Ayub merasa dirinya bahwa dia sudah tahu semua, dia paham. Ya, memang serba repot saudara. Ya, karena Ayub punya teman-temannya banyak yang ngomel-ngomelin, kasih komentar-komentar. Jadi Ayub sendiri untuk meresponi komentarnya itu bisa juga emosional, saudara. Namanya manusia, ya. Tidak bisa dikendalikan kalau sudah emosional, apalagi iblis masuk ya. Ayat yang kedua, apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Nah ini mulai sombong nih. Ya. Terus dikatakan, aku tidak kalah dengan kamu. Wow, iya seperti aduan ya, tidak mau merasa kalah si Ayub ya. Bahkan ayat ketiga, tetapi aku hendak berbicara dengan yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Mulai ngawur Ayub menurut saya. Ya, dia mulai sombong, tinggi hati ini. Dia berani ngomong di depan teman-temannya. Dia kata, aku hendak berbicara dengan Maha Kuasa. Sehebat-hebatnya Ayub, sekudus-kudusnya Ayub, tetap tidak sekudus dengan Tuhan. Tidak sebanding. Tapi untung besar kita punya Tuhan Yesus Allah yang besar. Dia begitu baik. Manusia bisa emosional. Tuhan tidak pernah emosional. Karena sifat Tuhan ilahi. Agung, sempurna Tuhan itu. Ayat yang keempat. Sebaliknya kamulah orang menutupi dusta. Tapi pasulah kamu sekalian. Wah, balas-balasan saya. Jadi Ayub ngomel. Vertikal dia ngomel sama Tuhan. Secara horizontal dia juga ngomel kepada manusia, kepada teman-temannya. Ya. Ayat yang kelima. Sekiranya kamu nutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku, perhatikanlah bantahan bibirku. Wah, mulai sombong sudah makin meningkat saudara ya. Mau tunjukkan dia bahwa dia orang benar. Ayat 7. Sudahkah kamu berbohong untuk Allah?
Sudahkah kamu mengucapkan dusta untuk dia? Nah, ini tanda tanya. Jadi seolah-olah ya di hadapan Tuhan si Ayub ini tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ya, untuk itu mari kita belajar, kita rendah hati. Di sini kita bisa belajar karakter dari manusia-manusia, ya, termasuk di dalamnya Ayub, ya. Ayat 8, apakah kamu mau mengingat Allah berbantah untuk membela dia? Wow, ya. Dia berani apa membela Tuhan, ya. Terus terang kalau saya, iya saya bela Tuhan karena Allah itu benar. Dia sempurna, kita orang berdosa, ya. Apakah baik kalau ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Wah, menghina saudara, ya. Tapi enggak apa-apa, ya. Tapi belajar kita di sini. Untungnya kita diciptakan belum zaman Ayub. Kalau zaman Ayub mungkin kita saling berdebat. Untungnya saya belajar di sini supaya belajar sifat Ayub yang buruk tidak kita ikuti, tapi kita ikuti yang benar. Karena Ayub juga rendah di depan Tuhan. Ayub juga berkata, ya, bahwa semuanya berasal dari Tuhan, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tahu persis bahwa semua bersumber dari Tuhan. Dan kebaikan Ayub hari dia bertobat. Kalau sudah baca Ayub 42:5, bertobat sampai ayat 12, itu semua diampuni, dipulihkan 2 kali lipat, saudara. Ya, untuk itu mari nanti kita baca dengan setia sampai suatu kalau kita sampai di Ayub yang terakhir pasal 42 ayat 13. Diam, aku hendak bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Wah, sudah mulai emosi, sudah, ya, Ayub ini. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapan. Wah, dia mau bela, ya, dirinya mau benar di hadapan Tuhan, ya. Itulah yang menyelamatkan aku, tapi orang fasik tidak akan menghadapi kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin aku benar. Wow, ya, dia mempersiapkan fakta-fakta materi. Kalau dia boleh di pengadilan sama manusia, dia berani ngomong, tapi di hadapan Allah tidak bisa, saudara. Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah jelas tidak bisa salah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Manusia yang banyak salah, jujur saja. Ya, kita merendah hati di hadapan Tuhan lebih bagus. Ngaku di hadapan Tuhan, aku banyak salah Tuhan, aku banyak berdosa. Berikan kesempatanku bertobat untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Ayat 19, siapa kamu berseketa dengan aku? Pada satu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab. Atau aku berbicara, dan kau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku. Nah, ini harus loh, ngaku di hadapan Tuhan. Minta petunjuk datang dari Tuhan. Betapa besar hidupku ini Tuhan. Tunjukkan Tuhan supaya kita sadar, ya, bahwa kita orang berdosa. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal yang pahit terhadap aku dan hukum aku karena kesalahan pada masa muda. Dia ngaku ada kesalahan pada masa muda. Ya, betul. Anak ini masih muda, pesta porah. Ayub jadi sok pahlawan. Dia pikir aku orang anakku berdosa mengutuk Tuhan. Jadi aku sini yang mengambil alih. Dia minta ampun sama Tuhan. Padahal anaknya masih jatuh di dalam dosa. Enggak bisa, saudara, ya. Jangan sekali-kali ini yang Ayub lakukan. Jangan dilakukan. Yaitu hanya take over. Silakan anak berdosa. Aku nanti akan minta ampun sama Tuhan. Wah, salah, saudara. Enggak ada cita yang gitu. Tiap orang harus tanggung jawab. Mendorong anak-anak. Ya, jangan pesta pora tiap hari seperti itu. Bisa timbulkan kecemburuan sosial, dampaknya kurang bagus, dan nomor satu, kerohaniannya tidak bisa bertumbuh. Tapi apapun yang Tuhan berkati, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebab engkau menulis hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku.
Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Ayat 28 terakhir. Dan semua itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayub kelihatan sudah rapuh, dia bilang. Tapi justru dalam keadaan ini harusnya rendah hati. Semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan melangkah dari iman, saya percaya Tuhan akan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Biar kita mau rendah hati, makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh ikut Yesus. Katakan, oh besar, besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya, oh haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, mari kita merendahkan hati kita datang kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Kita mau selalu akrab dengan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Aku ingin melangkah di dalam jalan-Mu. Jangan pernah ngomel, jangan pernah membela perkara kita di hadapan Allah. Tapi lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita bukan orang yang sempurna. Tidak ada satupun ada kebenaran dalam kehidupan kita. Yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau setia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.